Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afaldir Madhvita. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma round robin dan algoritma priority scheduling. Yang pertama yaitu ada algoritma round robin, yaitu salah satu algoritma penjadwalan yang menggilir proses secara berurutan. Dalam algoritma ini, setiap proses akan mendapatkan waktu dari CPU yang kita sebut dengan time quantum. Time quantum adalah suatu satuan waktu. Time quantum inilah yang menentukan proses mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu oleh CPU, dan kemudian proses mana yang akan dilakukan berikutnya. Biasanya suatu proses mendapatkan jatah time quantum yang sama dari CPU, yakni 1-100 milidetik atau 1/n. Jika proses yang sedang dieksekusi selesai dalam waktu kurang dari 1 time quantum, berarti tidak ada masalah. Tapi jika proses berjalan melebihi 1 time quantum, maka proses tersebut akan dihentikan lalu digantikan oleh proses yang berikutnya. Proses yang dihentikan tersebut akan diletakkan di QW di urutan paling belakang. Berikut gambar urutannya, urutan dari kejadian proses dalam algoritma round robin. Yang pertama yaitu proses terpilih. Yang kedua yaitu timer diset untuk interrupt proses setelah satu quantum. Lalu yang ketiga, dispatcher disiapkan guna memilih proses berikutnya. Lalu suatu proses masih berjalan pada akhir kuantum. Lalu ketika prosesnya berjalan pada akhir kuantum, suatu proses sudah selesai sebelum satu kuantum berakhir. Lalu prosesnya dipindahkan ke antrian pada posisi paling belakang. Dan kemudian CPU-nya dibebaskan. Lalu penjadwal CPU mengalokasikan CPU ke proses selanjutnya pada antrian ready. Ini contoh urutan satu proses dengan menggunakan algoritma round robin. Ada proses P1, 2, dan 3. Lalu durasi yang satunya 3, durasi yang P2-nya 4, durasi P3-nya 3. Ini urutannya 1, 2, 3. Ya kan, waktu tunggunya tuh P1-nya 0 tambah 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya kan? P2-nya 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 6. Lalu P3-nya 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Jadi waktu tunggu rata-ratanya 4 tambah 6 tambah 6 dibagi 3 sama dengan 5,33. Permasalahan utama pada round robin adalah menentukan besarnya time quantum. Jika time quantum yang ditentukan terlalu kecil, maka sebagian besar proses tidak akan selesai dalam satu time quantum. Hal ini tidak baik karena akan terjadi banyak switch, padahal CPU memerlukan waktu untuk beralih dari suatu proses ke proses lain, disebut dengan context switch time. Sebaliknya, jika time quantum terlalu besar, algoritma round robin akan berjalan seperti algoritma first come first serve. Time quantum yang ideal adalah jika 80% dari total proses memiliki CPU burst time yang lebih kecil dari satu time quantum. Nah, kita masuk ke algoritma priority scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas tersebut dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, antara lain yaitu ada time limit, memory requirement, access file, perbandingan antara I/O burst dengan CPU burst, lalu ada tingkat kepentingan proses. Priority scheduling juga dapat dijalankan secara preemptif maupun non-preemptif, seperti pertemuan kita sebelumnya. Pada preemptif, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi dari proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Sementara itu, pada non-preemptif, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di dalam QW. Berikut contoh analis algoritma priority scheduling. Ini dia, ada P-nya sampai ada 4. Durasinya ada 6, 8, 7, 3. Prioritinya ini 4, ini 1, ini 3, ini 2. Karena ini yang paling tinggi ya, jadi dia P2 duluan, lalu yang P3 nya, lalu dia ke P1, baru dia ke P4. Sudah dijelaskan pada gambar di atas bahwa proses dengan algoritma priority scheduling yang dieksekusi terlebih dahulu yakni P2 dengan priority tertinggi dan dengan waktu penyelesaian 8. Setelah P2 selesai, maka akan dilanjutkan dengan P4 yang memiliki prioritas tertinggi berikutnya dengan durasi pengerjaan sebesar 3. Kemudian disusul dengan pengerjaan P3 dengan waktu 7, dan yang terakhir pengerjaan P1 dengan durasi 6. Kelemahan pada priority scheduling adalah dapat terjadinya indefinite blocking atau starvation, yaitu proses dengan prioritas rendah berkemungkinan untuk tidak dieksekusi.
jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi darinya, solusi dari permasalahan ini adalah aging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam QW secara bertahap. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.